Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Minggu 30 Agustus 2020, mengalahkan prioritas yang lama. Matius 19 ayat 16-26 berbunyi demikian. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Mungkin Anda sering melihat atau mendengar beberapa orang yang membuang imannya kepada Kristus karena berbagai alasan, seperti kekecewaan kepada Tuhan, memilih mengikuti cintanya kepada orang yang berbeda agama, hingga alasan profesi atau jabatan. Tanpa perdebatan panjang, perbuatan tersebut tentu merupakan kesalahan besar yang mendukakan hati Allah. Tetapi apakah kita sebagai orang percaya yang masih beribadah, berdoa, melayani dan melakukan firman Tuhan, hati kita tetap berpaut kepada Allah? Saudaraku, ada hal menarik yang bisa kita lihat dari orang muda yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Selain bergelimang harta, ia juga memahami dasar iman sejak masa mudanya. Terlihat saat ia mengatakan sudah mematuhi semua perintah Allah sejak di masa mudanya. Dengan kata lain, ia adalah orang yang cukup rohani. Namun Tuhan Yesus meminta lebih, yakni menjual seluruh harta yang ia miliki dan ikut dengannya sebagai murid. Yang terjadi setelahnya, si pemuda kaya ini sedih dan meninggalkannya. Pemuda itu meninggalkan Yesus karena hatinya masih berpaut kepada harta kekayaannya. Hal ini, saudaraku, akan menghalangi dia untuk menaati dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Prioritas hidupnya adalah harta dunia. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita sebagai pengikut Kristus tidak boleh memiliki kekayaan meskipun kita sudah mengikuti semua perintah Allah? Kristus ingin menekankan, saudaraku, bukan kekayaan yang menjadi sumber masalah, melainkan prioritas dari dalam hati kita yang tertuju kepada harta dan kekayaan. Semua perintah Allah yang ditaati ataupun pelayanan yang dilakukan atas nama Tuhan akan menjadi sia-sia jika prioritas hidup kita bukanlah Allah itu sendiri. Saudaraku, mengalahkan prioritas yang lama hanya dapat terjadi melalui ketundukan dan keberserahan penuh kepada Kristus dari dalam hati kita. Harta kekayaan yang diberikan Allah tidak lagi menjadi ilah bagi kita. Saudaraku, harta kekayaan dikelola dengan prinsip kebenaran Allah, yaitu untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Hati yang teguh berserah di dalam Kristus akan menghancurkan prioritas yang lama. Tuhan Yesus memberkati.